Selamat datang di Tulehu, sebuah negeri yang memadukan tradisi dan spiritualitas dalam setiap sendi kehidupannya. Di sini, di tengah adat yang kuat, terdapat sebuah bentuk peradilan yang dikenal sebagai hukum kaul. Tapi sebelum kita menyelami lebih jauh, mari kita lihat dulu bagaimana peradilan adat di Indonesia berkembang dari waktu ke waktu. Sejarah ini penuh warna, berawal dari zaman sebelum kolonial hingga sekarang. Jauh sebelum hukum formal dikenalkan di Indonesia, masyarakat kita telah memiliki sistem hukum sendiri. Sistem ini dikenal sebagai peradilan adat yang berjalan berdasarkan norma dan nilai lokal. Saat itu, setiap keputusan diambil oleh pemimpin adat. Mereka mengandalkan kebijaksanaan turun-temurun untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan bijaksana. Saat para penjajah datang, sistem hukum barat mulai diperkenalkan, menggantikan peran peradilan adat di banyak daerah. Namun, masyarakat tidak mudah meninggalkan tradisi mereka. Hukum adat tetap dipertahankan sebagai cara yang lebih relevan untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal, meskipun seringkali dianggap tidak sah oleh penguasa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, peradilan adat mendapatkan pengakuan lebih besar dalam sistem hukum nasional. Masyarakat hukum adat diberi hak untuk menjalankan tradisi mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Inilah yang membuat hukum adat tetap hidup hingga sekarang, termasuk di Tulehu dengan tradisi hukum kaulnya. Di Tulehu, ketika ada sengketa yang sulit diselesaikan secara biasa, masyarakat akan meminta raja dan imam masjid untuk memimpin upacara hukum kaul. Ini adalah prosesi sumpah adat yang sangat sakral. Dalam hukum kaul, pihak-pihak yang bersengketa bersumpah di hadapan Tuhan, dan inilah bagian yang membuatnya unik. Mereka percaya bahwa kebenaran dan keadilan bukan hanya diadili oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Saat kedua pihak maju, mereka mengucapkan sumpah sakral yang lafaznya berbunyi seperti ini. Kalau memang benar Ose punya, maka biarlah ini menjadi surga bagi Ose. Namun jika bukan Ose punya, maka akan menjadi neraka bagi Ose. Setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi spiritual yang berat. Jika salah satu pihak bersumpah palsu, masyarakat percaya bahwa hukuman dari Tuhan bisa datang berupa musibah atau kutukan. Setelah sumpah selesai, hewan kurban dipersembahkan sesuai dengan beratnya perkara. Sapi untuk sengketa besar, kambing atau ayam untuk sengketa yang lebih kecil. Pengorbanan ini melambangkan penyucian dan penebusan bagi pihak yang bersalah. Ini juga adalah simbol bahwa masyarakat siap kembali bersatu setelah konflik diselesaikan. Meskipun sekarang Indonesia sudah memiliki sistem hukum nasional yang lebih formal, hukum kaul tetap menjadi bagian penting dari masyarakat Tulehu. Bahkan di era modern ini, hukum kaul digunakan untuk menyelesaikan sengketa kecil seperti sengketa tanah atau warisan yang tidak memerlukan pengadilan formal. Hukum kaul bukan hanya sebuah bentuk peradilan, tapi juga cara masyarakat Tulehu menjaga keseimbangan sosial dan spiritual. Tradisi ini mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama.